Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rujana. Pada kesempatan ini saya akan membahas video tentang manajemen konflik. Mungkin bagi sebagian orang, mereka paham tentang konflik, tapi masih ada juga yang tidak tahu apa itu konflik. Konflik di sini adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak yang terlibat menginginkan hal yang berbeda dan itu bertentangan dengan keinginan pihak yang lain. Konflik ada bermacam-macam. Bentuk konflik yaitu ada 5. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, antar negara. Yang ketiga, antar rasional. Yang keempat, antar kelas. Dan yang terakhir, antar kelompok sosial. Kali ini saya akan membahas bentuk konflik, itu individu dengan individu. Konflik antar sesama, yaitu individu dan individu, adalah jenis konflik yang sering terjadi. Hal itu bisa terjadi antara karyawan dan sama karyawan. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, contohnya perbedaan pendapat antara si karyawan A dengan si karyawan B yang menyebabkan tidak adanya keputusan bersama dalam suatu keputusan. Jadi cara penyelesaian masalah di sini itu bisa menggunakan mencari akar masalah terlebih dahulu. Setelah itu melakukan diskusi secara bersama-sama baik karyawan dengan atasan. Lalu setelah menemukan solusi permasalahan tersebut, lalu bisa melakukan evaluasi secara bersama. Jadi dalam kasus ini ketegasan seorang pemimpin di dalam diskusi itu sangat perlu karena dapat mengakomodir anggotanya terutama dalam menyampaikan pendapat dalam mengambil keputusan. Cara menyelesaikan suatu konflik itu ada bermacam-macam. Itu ada arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan statement. Di mana arbitrasi adalah suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Sedangkan mediasi itu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga juga, tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Sedangkan konsiliasi itu adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai keputusan bersama. Yang terakhir adalah settlement, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak itu pihak yang bertentangan memiliki kekuatan itu yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Selain 4 cara tersebut juga ada cara yang lainnya, yaitu bisa dengan yang pertama elimination, 2 domination, yang ketiga majority rule, yang keempat minority consent, kelima kompromi, dan yang terakhir ada integrasi. Yang elimination yaitu pengertiannya pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik yang diungkapkan dengan cara ucapan. Yang kedua ada domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak yang menaatinya. Yang ketiga ada majority rule, yaitu suara terbanyak ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. Yang kemudian ada minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Yang selanjutnya ada kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu konflik tersebut. Lalu yang terakhir ada integrasi, di mana yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat yang sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak. Pada kasus ini saya menggunakan penyelesaian kompromi, di mana dalam kasus tersebut pihak-pihak yang terlibat yaitu serta atasan itu mencari akar permasalahan. Lalu dari permasalahan tersebut kita diskusikan secara bersama-sama untuk mencapai solusi bersama
lalu dievaluasi tentang masalah tersebut sehingga mencapai keputusan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.